Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agung Triayudi yang saya hormati. Ini adalah video tugas untuk meresume dua jurnal yang terkait dengan big data. Dari dua jurnal yang saya pilih, saya eh, saya buatkan resume ini dalam bentuk tabel yang terdiri dari aspek dan deskripsi. Aspeknya yaitu permasalahan dan gap, lalu studi literatur, lalu metodologi, berikutnya algoritma dan aplikasi, dan terakhir hasil dan pembahasan. Baik, saya mulai dari resume dari jurnal yang pertama dulu. Jurnal yang pertama ini yang saya dapatkan judulnya yaitu hubungan Big Data Analytics terhadap kualitas audit penerapan pada instansi pemerintah. Dan di bawahnya itu juga saya lampirkan link jurnalnya, Pak. Baik, untuk jurnal ini untuk yang pertama aspek permasalahan dan gap. Jadi di kualitas audit deskripsinya ya, kualitas audit di BPK Republik Indonesia atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan era VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Penggunaan teknologi dalam audit menjadi penting, terutama dalam mengelola data yang besar. Sebelumnya, penelitian tuh lebih banyak membahas alat audit berbasis komputer CAAT dan perangkat lunak audit umum atau GAS. Namun studi mengenai Big Data Analytics di BPK masih sangat terbatas. Berikutnya untuk studi literaturnya dari jurnal ini. Dari studi-studi sebelumnya yang menunjukkan manfaat Big Data Analytics dalam audit seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan kualitas audit. Contohnya adalah implementasi Big Data dalam audit pemerintah di Tiongkok dan rekomendasi SAI Polandia agar BPK menerapkan unit audit berbasis teknologi. Penelitian internasional lainnya menunjukkan Big Data Analytics membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat serta meningkatkan daya saing auditor. Studi literatur dalam jurnal tersebut menunjukkan bagaimana Big Data Analytics dan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi audit di BPK Republik Indonesia. Digitalisasi audit mempercepat proses dan memungkinkan analisis risiko yang lebih baik. Selain itu, Big Data dapat mengurangi waktu, maksud saya dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk audit. Uh, Maksudnya yaitu mengurangi audit delay, serta meningkatkan daya saing dan akurasi auditnya. Lalu metodologi yang digunakan di jurnal ini jadi penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan survei pada auditor di BPK RI pusat, BPK RI pusat. Sampel terdiri dari 170 responden, dipilih menggunakan teknik sampel random sampling, dan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dan data dianalisis menggunakan SPSS versi 25. Analisis mencakup regresi sederhana untuk menguji hubungan antara Big Data Analytics atau variable independent dan kualitas audit atau variable dependent, serta uji validitas, reliabilitas,
dan asumsi klasik, yaitu normalitas, heteroskedastis dan linearitas. Lalu terakhir yaitu maaf, bukan terakhir, yang berikutnya itu algoritma dan aplikasi. Algoritma yang digunakan algoritma regresi sederhana dengan big data analytics sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Hasil menunjukkan bahwa big data analytics berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dengan koefisien determinasi sebesar 69,3%. Di BPK, Big Data Analytics diterapkan melalui BIDICS yang memfasilitasi analisis data besar dan deteksi pola dan anomali dalam data audit. Yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Big Data Analytics secara signifikan meningkatkan kualitas audit di BPKRI. Dengan meningkatnya pemanfaatan Big Data, auditor dapat memperoleh data yang lebih cepat, akurat, dan mengurangi resiko keterlambatan audit. Lalu penelitian ini juga mendorong BPK untuk memperluas pemanfaatan Big Data Analytics di semua jenis audit dan melatih auditor untuk meningkatkan keahlian penggunaan teknologi ini. Penelitian ini konsisten dengan studi yang menunjukkan peran penting teknologi dalam audit. Baik, berikutnya saya akan bacakan resume untuk jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini saya mendapatkan judul jurnalnya yaitu Implementasi Bisnis Intelijen dalam e-tourism berbasis Big Data. Nah, di bawahnya juga ada linknya. Baik, untuk aspek permasalahan dan gap dari jurnal ini dideskripsikan ada 3, yaitu kebutuhan analisis, kesenjangan penelitian, dan kesadaran praktisi. Kebutuhan analisis, organisasi pariwisata menghadapi tantangan dalam menganalisis data yang besar dan kompleks untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Untuk kesenjangan penelitian, terdapat kekurangan dalam penelitian yang menghubungkan e-tourism dengan bisnis intelijen dan big data, serta bagaimana implementasi ini dapat meningkatkan layanan dan pengalaman wisatawan. Yang ketiga itu kesadaran praktisi. Jadi banyak praktisi pariwisata yang belum sepenuhnya menyadari potensi bisnis intelijen dan big data dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pemahaman tentang perilaku konsumen. Aspek yang kedua itu studi literatur. Di studi literatur ini saya dapat bagikan menjadi 2, yaitu tinjauan kuantitatif dan definisi tourism. Tinjauan kuantitatif sendiri ini penelitian ini melakukan tinjauan literatur kuantitatif dari artikel yang terindeks di database Scopus dan Web of Science yang menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara wisatawan berinteraksi dengan layanan pariwisata. Dan untuk definisi e-tourismnya didefinisikan sebagai fenomena di mana teknologi informasi dan komunikasi diadopsi oleh wisatawan dan bisnis yang mengubah proses dan rantai nilai dalam industri pariwisata. Berikutnya untuk metodologi. Metodologinya juga terbagi 2, yaitu pendekatan kualitatif dan analisis datanya. Pendekatan kualitatifnya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian dan merancang agenda penelitian masa depan. Analisis data menggunakan data dari berbagai sumber untuk mengeksplorasi sejauh mana implementasi BI dan Big Data dapat diterapkan dalam e-tourism. Lalu untuk algoritma dan aplikasi, menggunakan Pentaho
Lalu ada integrasi WK dan menggunakan Jasper Report. Untuk Pentaho digunakan sebagai alat BI untuk business intelligence untuk mengolah big data dan mengolah big data dalam e-tourism. Proses ini meliputi koneksi ke server, instalasi, konversi data, dan upload data ke dalam sistem. Untuk integrasi WK digunakan klasifikasi data, di mana output dari WK diintegrasikan ke dalam Pentaho untuk analisis lebih lanjut. Dan terakhir Jasper Report digunakan untuk membuat laporan yang dapat diekspor dalam berbagai format. Ini mendukung kebutuhan analisis dan presentasi data. Hasil dan pembahasannya. Ada 3, yaitu efisiensi pengambilan keputusan, wawasan dari big data, dan keberhasilan alat BI. Yang pertama, efisiensi pengambilan keputusan. Implementasi business intelligence dalam e-tourism terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Lalu untuk wawasan dari big data, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku dan preferensi wisatawan, digunakan untuk merancang strategi pemasaran yang lebih baik. Lalu keberhasilan alat business intelligence. Penggunaan alat seperti Pentaho dan Jasper Report itu menunjukkan hasil yang positif dalam pengelolaan dan analisis data. Bisa membantu organisasi dalam memahami dan memanfaatkan data besar untuk keuntungan kompetitif. Baik, demikian resume dari 2 jurnal yang saya pilih. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Pak Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.